kami akan mewawancarain salah satu SD untuk mengetahui studi kasus yang ada di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmawati. Di sini saya sudah bersama Bapak Afrijon selaku guru SD di UPT SDN 021 Indrapuri. Di sini saya akan bertanya mengenai masalah-masalah tentang BK yang selama ini Bapak ini alami. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya seorang guru di SDN 021 Indrapuri. Nama Afrijon, jabatan guru kelas. Sekarang sedang mengajar di kelas 6. Sudah berapa lama Bapak mengajar Pak? Mengajar sudah 10 tahun. Demikian karena mengajar dulu tidak di sekolah ini, tapi mutasi ke SDN 21 ini tahun 2015. Berarti diperkirakan dihitung sekarang 2023 sudah mengajar yang di sekolah ini sudah 8 tahun. 8 tahun. Oke. Sebelumnya Bapak mengajar di kelas rendah atau di kelas tinggi Pak? Ada yang di kelas 4, ada di kelas 5, ada juga di kelas 6. Namun pada saat ini saya udah 2 tahun ini, tahun yang ketiga mengajar di kelas 6. Tinggi ya Pak? Dalam Bapak mengajar itu permasalahan apa Pak yang sering terjadi Pak? Yang sering terjadi dialami di saat ini itu ada 3 hal yang sering saya temui di kelas ini. Yang pertamanya itu kurangnya motivasi anak di dalam belajar. Kemudian yang keduanya banyaknya gangguan, dan yang ketiganya itu konsentrasi anak di dalam belajar. Itu jadi ada 3 gangguan ya Pak? Ya. Kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi ketiga permasalahan tersebut Pak? Kita masuk yang pertama, gangguan yang pertama yaitu konsentrasi, motivasi. Yang mana motivasi itu tentu sulitnya untuk memperoleh hasil belajar yang diinginkan, atau kalau motivasi anak itu kurang, hasil belajar yang diinginkan baik oleh orang tua, anak maupun guru itu sangat kurang. Jadi solusi yang saya ambil untuk mengatasi itu, yang pertama membuatkan kuis. Ketika belajar kita buatkan kuis, terus anak-anak itu akan termotivasi. Dia akan giat belajar setelah kita buat, itu salah satu. Nah, kemudian makanan-makanan yang manis. Artinya apa? Ketika kita memakan makanan yang manis sesuai dengan aturannya, itu juga salah satu untuk meningkatkan mood di dalam diri kita, untuk memotivasi. Nah, kemudian yang ketiga, solusinya menghargai diri sendiri. Berarti ketika saya sampaikan kepada anak, menghargai dirimu sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Berarti kita termotivasi. Apapun kegiatan yang akan kita lakukan, contohnya dalam pembelajaran, kalau kita sudah menghargai diri kita, tentu hasilnya akan maksimal. Itu yang ketiga. Yang keempat, kerjasama dengan orang tua. Jadi saya sampaikan sama orang tua, anak ini dia motivasi belajarnya kurang. Jadi saya sampaikan, tolong anak di rumah dibimbing. Kalau di sekolah tentu yang membimbing gurunya di sekolah, kemudian di rumah tentu orang tuanya. Jadi kedua-duanya ini sudah sinkron, tentu dia akan termotivasi, ada keinginan yang akan berhasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah banyaknya gangguan. Banyak gangguan ini contoh sering anak ini menonton televisi, kemudian main internet, kemudian memain HP, telepon. Nah, jadi solusi yang saya sampaikan kepada anak tersebut yang punya gangguan tersebut, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Itu yang pertama, di sekolah kita ciptakan bagaimana anak ini dia gangguan yang di rumah jangan terbawa ke sekolah. Kita ciptakan lingkungan belajar yang harmonis.
Kemudian yang kedua, tentu mengurangi ketergantungan terhadap HP, internet, ya itu kita sampaikan. Kemudian yang ketiganya, menjauhi diri dari gangguan tersebut. Jadi ketika itu sudah sampaikan, ada perubahan. Pertama dia ngawur, kemudian dia terganggu. Setelah disampaikan, setelah disentuh solusi seperti itu, alhamdulillah hasilnya maksimal. Terus yang ketiga, konsentrasi. Nah tentu konsentrasi ini tentu di dalam belajar untuk anak itu hilang fokus dia, nggak fokus dia apa yang kita sampaikan, karena konsentrasi dia itu nggak ada di sekolah untuk mendapatkan pelajaran dari seorang guru, tentu hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi solusinya gimana? Sharing, memandu sesuatu pekerjaan. Berarti kita berikan dia pekerjaan, kemudian juga dilibatkan orang tua. Itulah yang sering dia alami di dalam pembelajaran pertama di kelas 6 sekolah dasar. Terus Pak, kalau misalnya kayak masalah-masalah bully-membuli, apakah sering juga Pak? Ya, kalau bully membuli itu paling dia sering tidak, tetapi ada satu atau dua itu hanya dari ucapan. Kalau kekerasan itu sampai saat sekarang ini belum ada. Selama Bapak mengajar belum ada? Belum ada, cuman kadang ya ucapan itu aja, kadang Pak kasar sama kawannya. Tentu kita sampaikan solusinya bagaimana. Kita berikan semacam penyampaian atau semacam kita kemarin juga sudah sampaikan untuk mengatasi solusi, kemudian menyampaikan bully itu jangan dilakukan, kemudian juga disampaikan oleh kemarin yang menjadi tutorialnya itu Bapak Seniran dan sampaikan bersama. Alhamdulillah ada perubahan ketika itu sudah disampaikan kepada anak. Selama Bapak mengajar, Bapak apakah menjumpai anak yang memiliki keterbatasan Pak? Misalnya kayak dianya memiliki kekurangan cara berpikirnya itu tidak sama dengan kawan-kawannya yang lain gitu Pak? Untuk saat ini ada satu orang anak yang daya pikirnya memang sangat jauh dari kawan-kawannya. Kemudian saya sampaikan, saya telusuri sama orang tuanya, memang daya pikir dan daya ingat anak ini memang jauh dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi setelah koordinasi sama orang tuanya juga saya tidak bisa juga memaksakan sama merata dengan kawan-kawan. Itu ada perbedaan ketika kita menangani dari 3 sekarang siswa 30 siswa, ada satu anak yang kurang daya serapnya. Itu yang saya jumpai untuk tahun ini. Jadi itu Pak, untuk Bapak sendiri gimana Pak supaya dianya itu tetap mendapatkan nilai maksimal sama seperti kawan-kawannya yang lain? Jadi solusinya tentu saya fokuskan pertama sama anak, yang kedua sama orang tuanya. Ketika dia kurang di sekolah, tentu orang tuanya nanti saya berikan tugas atas tugas, mungkin orang tuanya membantu karena mengadakan les di rumah atau gimana. Itu alhamdulillah dikatakan kurang maksimal, alhamdulillah maksimal dia mengerjakan. Berarti dari sebanyak ini selama ini Bapak mengajar cuma masalah itu yang Bapak temui ya Pak ya? Ya, yang paling signifikan ada 3 masalah itu yang harus yang baik, kemudian kita kasihkan solusinya. Yang sering sekali ya, di dalam pembelajaran itu siapapun mungkin di sekolah yang faktor yang 3 itu sering kita lihat. Pertama tadi ya ada motivasi, kemudian tentang banyaknya gangguan, yang ketiganya tentang konsentrasi, itu sering kali terjadi. Itu yang sering dijumpai. Jadi saat Bapak mengajar dalam mengatasi masalah ini Bapak melibatkan orang tua juga ya kan Pak? Ya, orang tua tetap kita libatkan. Kenapa? Karena di sekolah itu yang orang tuanya guru, kemudian di rumah adalah penyambung tugas dari guru dengan anak, itulah orang tua. Jadi kalau masalah di rumah, tentu orang tua yang tahu apa yang anak lakukan, kemudian apakah mereka itu belajar atau tidak, kurang
dia fokus, konsentrasi. Kalau di sekolah udah jelas kita seorang guru kita paham, makanya kita sampaikan karena ini ada hal-hal yang di dalam konsentrasi belajarnya, kurang fokusnya, gangguan. Ini kita sampaikan, makanya orang tua itu harus kita libatkan di dalam sistem pembelajaran. Itu namanya sambung tangan guru dari orang tua kan. Oke Pak, cukup sekian yang perlu saya pertanyakan. Semuanya sudah jelas, berarti selama ini Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, Bapak melibatkan orang tua, kemudian tidak ada hambatan dalam menyelesaikan ini, dan Bapak bisa mengatasinya semua. Alhamdulillah selama ini bisa saya lakukan, dan hasilnya itu sudah nampak di setiap akhir semester kan kita ada ujian namanya penilaian akhir semester, tengah semester, itu di sana sudah nampak, karena itu yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak ya Pak atas semua jawaban Bapak. Cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan singkat tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekian wawancara dari kelompok 6 yang telah kami bawakan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.